Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinafisya dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kuadrat dan juga dua contoh soal. Yang pertama kita harus tahu dulu bentuk umum dari fungsi bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A, B, dan C ini adalah koefisien. Nah, mereka memiliki nilai X1 dan 2 yang memenuhi persamaan tersebut bisa kita dapat dari rumus yang ini. Plus minus akar dari B kuadrat ditambah 4AC dikurang 4AC per 2A, dimana X1-nya itu adalah minus B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A, dan juga X2-nya itu adalah min B dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per A. Nah, rumus determinan itu bisa kita dapat dari bagian ini, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jika angka D ini lebih dari 0, maka dia memiliki dua akar yang berlainan. Dan untuk bilangan D yang kuadrat atau bisa diakarin dan hasilnya itu bukan bilangan desimal, maka akar-akarnya rasional seperti akar 4 kan 2, akar 16 kan 4, akar 9 kan 3. Jadi akar-akarnya itu rasional. Sedangkan kalau D-nya bukan bilangan kuadrat, misalnya seperti 3, 5, 7, itu kan akar-akar kalau diakarin itu hasilnya bilangan desimal ataupun tidak bisa langsung diakarin, maka hasilnya itu adalah akar-akar irasional. Sedangkan jika D sama dengan 0, maka memiliki dua akar real yang sama. Dan jika D kurang dari 0, maka dia memiliki akar-akar yang imajiner ataupun tidak nyata. Kemudian kita memiliki rumus yaitu yang tadi udah saya singgung, ada rumus X1,2 sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan rumus X1 tambah X2 itu adalah min B per A, dan juga X1 dikali X2 sama dengan C per A, dan juga X1 kurang X2 sama dengan determinan D per A. Kemudian kita akan membahas soal nomor 35, di mana jika nilai X1 dan X2 memenuhi akar dari persamaan berikut adalah 0, maka nilai X1 kurang X2 memenuhi adalah. Jadi pertama-tama yang kita harus tulis itu adalah persamaannya. Nah, dari sini kan ada angka X tambah 2, ada X tambah 2. Ini bisa kita sederhanakan jadi seperti ini. Nah, ketika sudah bisa kita ginikan, biar nanti X tambah 2 dikali 3X tambah 2 hasilnya yang atas ini, dan juga kalau X tambah 2 dikurang 2X tambah 2 hasilnya yang atas ini. Dan dari sini kita bisa kurangin yang di sini, yaitu X tambah 2 jadi 3X tambah 2, ini kita kali jadi 2X kurang 2X dikurang 5 dengan 0, dimana X tambah 2 sama dengan 3X dikurang 2X, itu artinya X, dan plus 2 dikurang 5 berarti min 3 sama 3. Nah, ini bisa kita tahu kalau X ini bisa sama dengan min 2, dan juga X ini sama dengan 3. Ini kita belum tahu, ini kita bisa aja ini X2 dan ini bisa saja X1 ya. Jadi kemudian yang ditanya itu kan X1 dikurang X2, dan kita kan itu bisa saja berubah, bisa aja 2 min 2 dikurang 3 sama dengan min 5, ataupun X1 kurang X2 itu bisa saja 3 dikurang min 2 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Bisa aja begini. Jadi jawaban yang benar yaitu yang E, 5. Oke, sekarang jadi kita akan membahas soal nomor 40. Yang pertama-tama, selisih kuadrat dari akar-akar persamaan 2X maka 2 dikurang 6X tambah 2K tambah 1 sama dengan 6. Maka nilai K-nya adalah berapa? Jadi yang pertama-tama kita harus tulis dulu persamaannya 2X
2 dikurang 6x tambah 2k tambah 1 sama dengan 0. Dan kemudian selisih yaitu x1 kuadrat dikurang x2 kuadrat sama dengan 6. Dan dari sini kita bisa tahu ada koefisiennya yaitu a sama dengan koefisiennya 2 dan b sama dengan min 6 dan c sama dengan 2k tambah 1. Dan dari sini kita harus buat dulu rumus yang tadi saya udah katakan yaitu x1 ditambah x2 sama min b per a. Dan x1 tambah x2 ini min b itu berarti kurang dari minus 6, jadi per 2 sama dengan x1 tambah x2 sama dengan 6 per 2 jadi 3. Kemudian untuk x1 kali x2 sama dengan c per a. x1 kali x2 sama dengan 2k tambah 1 per 2. Dan dari sini kita udah dapat x1 kali x2 dan x1 ditambah x2. Kita bisa langsung buat, yaitu kan selisihnya x1 dikali x2, x1 kuadrat dikurang x2 kuadrat sama dengan 6. Ini kan bisa kita besarkan lagi, itu x1 ditambah x2 sama dengan x1 dikurang x2 sama dengan 6. Ini sama aja yang kayak di atas. Jadi x1 tambah x2 tadi kan kita udah tahu berapa, yaitu 3 dikali dengan x1 dikurang x2 sama dengan 6. Jadi dari sini kita bisa tahu x1 dikurang x2 itu sama dengan 6 per 3, x1 dikurang x2 itu sama dengan 2. Ini adalah persamaan kemudian kita bisa eliminasikan tadi x1 tambah x2 itu sama dengan 3 dan juga x1 dikurang x2 itu sama dengan 2. Sama dengan 2. Di sini kita bisa eliminasi dan saya memilih eliminasi yang x2. Jadi hasilnya itu 2x, 1 disama dengan 5, x1 sama dengan 5 per 2. Dan dari sini saya mau substitusikan ke persamaan yang ke-1, yaitu x1 ditambah x2 sama dengan 3. Dan x2 sama dengan 3 dikurang dari 5 per 2. Dan juga x2 sama dengan, kita samakan penyebut, 6 dikurang 5, x2 sama dengan 1 per 2. Jadi di sini kita udah tahu x1 adalah 5 per 2 dan x2 adalah 1 per 2. Jadi di sini kita bisa masukkan untuk mencari nilai k-nya itu x1 kali x2 sama dengan 2k tambah 1 per 2. Di sini kita bisa bikin jadi x1 kali x2 itu tadi angkanya adalah x1 5 per 2 dan juga x2 itu 1 per 2 sama dengan 2k tambah 1 per 2. Di sini kita bisa kali dulu yang di atas ini, jadi 5 per 4 sama dengan 2k tambah 1 per 2. Ini bisa kita sederhanakan ya, penyebutnya itu 4 jadi bagi 2, jadi 2 bagi 2 1 dan juga 4 bagi 2 2. Lalu kita kali silang yaitu 5 kali 1 dan 2 kali 2k tambah 1. Jadi hasilnya 2 kali 2k tambah 1 kali sama dengan 5. Jadi kita bisa kali, jadi 4k ditambah 2 sama dengan 5, 4k kita sama dengan 3k sama dengan 3 per 4. Dan jawabannya yaitu C, 3 per 4. Sekian dari saya, terima kasih.